ada rapor. Kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Kalau itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah semua dicentang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari kedutaan besar Republik Indonesia itu nggak ada mas. Nah itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Karena kebetulan putri saya juga lulusan dari luar gitu ya. Dan waktu itu sempat bilang, waduh mak ini dari mana sih persyaratannya untuk dapat kesetaraan gitu ya. Dia ambil S2 di Tsinghua University Beijing. Terus saya bilang, ya memang harus begini, harus dapat dari KBRI. Ini harus membuktikan bahwa kamu benar-benar sekolah. Kalau kamu nggak punya referensi ini, ya gimana kedutaan kita bisa meyakini bahwa kamu benar-benar sekolah di sana. Sudah ada respon semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada. Belum ada respon sama sekali. Sama sekali. Saya padahal mengantar loh mas surat itu pakai kurir. Saya antar. Terus jadi di Kemendikbud sekarang kan ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud ini yang kita buka, terus ada Menteri Kebudayaan dan ada lagi yang Menteri ya kan. Nah jadi di Kemendikbud itu ada satu tempat khusus untuk menerima surat buat para menteri. Saya antar mas Ibu ada tanda terimanya? Pasti ada tanda terimanya. Apa yang ibu lakukan saat menggugat ini? Saya siapa, lembaga saya di mana, identitas kebetulan pula lembaga itu tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu lembaga yang dinilai berkinerja berprestasi gitu. Jadi saya pikir buat saya lagi mau istilahnya lagi semangat gitu. Saya melihat ada surat, kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, shortcut gitu. Jadi ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Semua orang sebenarnya pantas dan layak. Mas juga pasti mempertanyakan kalau punya anak gitu kan. Artinya anak lain dapat ijazah, kenapa ini punya surat keterangan gitu. Apa yang jangan disyukur Gibran ini? Yang pertama tadi kan telah menyelesaikan D12 di UTS Insert gitu. Saya juga googling gitu. Di UTS Insert tuh nggak ada D12 mas. Nggak ada D12 gitu. Jadi info ada D12 gitu. Karena setahu saya info itu kan pathway, semacam bimbel orang-orang yang mau masuk ke University Teknologi Sydney. Jadi dia ngambil kayak bimbel, kalau skematik wasit lah gitu. Nah itu nggak ada D12 nih. Yang kedua yang tadi awal saya katakan, minimal memiliki pengetahuan. Jadi orang ada nilai pengetahuan aja. Afektif agak, psikomotorik ada. Padahal yang namanya lulus, yang namanya kesetaraan itu ada tiga hal itu dimiliki, dipenuhi, betul. Ini kan hanya diberi pengetahuan. Nah, kadang saya bertanya gitu, saya bertanya artinya apa ini ada model baru, tapi saya sebenarnya kok ini tahunnya 2019, saya kan bertanya 2026, jadi 7 tahun mas. Surat ini sudah jadi gitu kan. Karena tidak bertanya, akhirnya saya memperhatikan lah. Ternyata di KIP sebagai kementerian juga digugat oleh Kemendikbud oleh rekan saya juga Pak Bonatua gitu. Dia menggugat juga, cuman dia pendekatannya lebih ke arah kebijakan publik ya. Gitu. Artinya dia ingin tahu bagaimana undang-undang KPU dan segala macam. Jadi saya memantau lah dan ya beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Bonatua. Nah pada saat dihubungkan Pak Bonatua menang oleh KIP, saya hadir di situ, sengaja hadir oleh Pak Bonatua, dan di situ saya baru makin yakin gitu bahwa ada sesuatu nih, ada sesuatu kenapa sampai kelihatannya walaupun di kementerian itu teman-teman saya juga gitu ya, kok sampai segitu kokohnya mempertahankan bahwa ini informasi dikecualikan. Jadi 2019 ini dibuka sampai terakhir putusan KIP 11 Maret 2026 itu informasi dikecualikan mas. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Ya. Oke.
tadi bahwa ini sejak 2018 sudah tidak ada yang analog harusnya. Sebetulnya karena aturannya demikian. Itu kan masih keluar 2019. Itu yang kita tanya. Itu yang kita tanya. Ini gimana sih? Bukan curiga ya, beda kan gitu. Saya bertanya gitu. Ini gimana sih kok bisa seperti ini? Kepo ya. Kepo dan pasti ada panitianya kan. Terus ini anggaplah aku penanggung yang agak khusus gitu ya. Kan di sini kan penanda tangan yang saya baca itu untuk menyatakan orang peserta itu lulus atau tidak tuh harusnya kepala sekolahnya mas, bukan kementerian. Tapi itu kan sementara. Iya, artinya kan gini, dia dianggap lulus kelas 12 kan. Kita satu dulu, dianggap kelas 12. Harusnya kepala sekolah yang menyelenggarakan kelas 12 itulah yang menyatakan anak ini lulus. Oke, itu dulu gitu. Nah yang kedua, kalau aku anggap aja ini tidak dari prosedur, anggaplah ya gitu ya. Walaupun dalam gugatan saya itu ketahuan ada beberapa poin yang memang tidak sesuai dengan peraturan, gitu kan? Persyaratan tadi itu. Iya. Item-item yang harus Iya. di checklist Iya. tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi gitu. Dan menurut saya itu sih fatal. Karena kalau harusnya digital itu nggak bakal keluar itu nanti, nggak bakal keluar gitu. Dari apa yang Ibu Mercy ketahui saat menjalani proses ini, apa kesimpulan Ibu Mercy terhadap struktur Gibran? Kesimpulannya semoga seperti ini tidak pernah terjadi lagi seperti ini. Enggak, sebelum sampai ke sana, menurut saya ini yang dikeluarkan Kemendikbud ini menyalahi prosedur, Iya. cacat hukum atau bagaimana menurut Ibu Mercy? Nah, menurut saya nomor satu cacat prosedur dan tanpa dokumen resmi. Itu belum yang pemilihan ya mas ya, belum yang tanda tangan, baca dirjen, atau bukan atas nama sekretaris dirjen. Gitu. Jadi yang paling mendasar adalah karena saya kan di sini saya duduk sebagai seorang ibu yang istilahnya saya membiayai anak saya untuk sekolah gitu, dan saya juga